Malaysia butuh tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Dan pada faktanya untuk saat ini di Malaysia sudah tidak butuh pekerja asing karena dinilai sudah mencukupi kebutuhan yang ada di Malaysia. Gara-gara video ini, ramai netizen yang berkomentar negatif tentang TKI yang bekerja di Malaysia. Padahal ini berita bohong. Pulang saja TKI yang bekerja di Malaysia, kerja saja di Indonesia. Kerja di Indonesia mau ngapain? Di Indonesia saja banyak pengangguran. Inilah berita-berita yang kadang-kadang membuat netizen semakin justru bukannya bertambah pintar, tapi dibohongi oleh video-video seperti ini. Sedikit-sedikit nama TKI selalu dijadikan bahan berita. Lebih-lebih TKI yang bekerja di Malaysia, bahkan juga di negara lain. Tanpa orang Indonesia, ekonomi Jepang ketar-ketir. Tanpa TKI Malaysia, tanpa TKI dari Indonesia, Malaysia ekonominya panik. Malu dilihat negara tetangga. Harusnya Indonesia perlu mencontohi negara tetangga lainnya. Jangan semakin hari semakin membuat berita yang tidak sesuai fakta. TKI di Malaysia dipandang rendah lah, TKI di Malaysia dihina lah. Pada faktanya jutaan TKI yang bekerja di Malaysia masih bertahan di Malaysia. Dan pada faktanya di negara kita sendiri mencari pekerjaan itu sulit. Kalaulah memang di Indonesia banyak peluang pekerjaan, pastinya tidak ada orang Indonesia yang merantau ke luar negara. Apalagi sekarang rupiah makin melemah. Dengan adanya TKI yang bekerja di negara orang, tentunya akan membantu rupiah bisa menjadi normal kembali. Tanpa TKI yang bekerja di negara orang, tentunya Indonesia maka akan kesulitan. Harusnya berterima kasih kepada para TKI yang bekerja dimanapun. Jangan sedikit-sedikit nama TKI di Malaysia dinarasikan seolah-olah yang bekerja di Malaysia ini diperlakukan tidak baik. Padahal banyak jutaan orang Indonesia yang bekerja di kilang, bekerja di perkebunan, bekerja di konstruksi. Mereka di sini baik-baik saja. Kalaupun ada kasus di Malaysia juga ditangani, bukan dibiarkan begitu saja. Oke, langsung kita reaction videonya. Inilah. Rupiah makin melemah hingga 1 dolarnya sampai tembus 17.000 rupiah. Ini lama-lama nanti kalau seperti ini bisa jadi 1 ringgit Malaysia jadi 4.000 rupiah. Merupakan salah satu hal yang terparah ya kalau sampai itu terjadi. Dalam video ini kami mengangkat narasi kritis dan tajam seputar isu ketenaga kerjaan antara Malaysia dan Indonesia. Banyak tudingan miring terhadap tenaga kerja Indonesia, pemalas, kelas 2, atau pengganggu. Tapi siapa sebenarnya yang menopang ekonomi di balik layar? Video ini menyorot realita pekerja migran, tantangan pengusaha Malaysia, serta krisis ketenaga kerjaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kami tidak menebar kebencian. Kami menyampaikan suara yang selama ini tenggelam, suara pekerja, suara realitas, suara yang layak didengar. Tonton sampai habis untuk memahami bagaimana narasi bisa mengubah cara pandang. Siapa yang bilang pekerja asing itu beban? Coba tengok baik-baik, siapa yang jaga kebun sawit dari pagi buta, siapa yang angkat semen, bangun gedung, masak di dapur restoran dari subuh sampai tengah malam, pekerja asing. Dan ya, banyak di antaranya orang Indonesia. Masalahnya sekarang bukan soal siapa yang lebih hebat, ini soal siapa yang mau kerja keras. Siapa yang tetap bertahan waktu kerjaannya berat, keringetan, dan kadang dimaki majikan. Malaysia sekarang krisis tenaga kerja. Ia negara yang dulunya jadi tujuan utama TKI sekarang kesulitan cari tenaga lokal yang mau kerja sungguhan. Banyak anak mudanya lebih pilih kerja di balik laptop, jadi konten kreator, atau paling enggak kerja kantoran yang adem. Itu bukan salah, tapi itu pilihan. Dan pilihan itu punya konsekuensi. Masalahnya industri tetap butuh orang yang kerja di lapangan. Cangkul enggak bisa jalan sendiri. Semen enggak bisa angkat sendiri. Nasi lemak enggak bisa masak sendiri. Pengusaha-pengusaha restoran di Malaysia udah teriak dari dulu. Kami butuh pekerja. Kami udah ajukan izin dari tahun lalu. Tapi apa jawaban pemerintah? Tunggu.
Tunggu sampai bisnis mereka megap-megap. Dan yang paling ironis, sambil mereka larang masuk pekerja asing, di saat yang sama, anak mudanya enggan ambil alih kerjaan itu. Lalu siapa yang salah? Pekerja asing, termasuk dari Indonesia, sering dipandang sebelah mata. Dibilang kampungan, dibilang beban. Padahal faktanya, mereka yang bikin roda industri berputar. Yang kerja waktu orang lain tidur. Yang tahan panas, tahan lapar, tahan marah. Dan satu hal yang jarang dibahas, mereka tetap bekerja dengan senyum. Oke, saya akan memberikan komentar saya. Selama kita bekerja di Malaysia dengan secara resmi, dengan secara berdokumen, faktanya TKI di Malaysia di sini dihargai kok, dan jumlahnya masih jutaan. Narasi-narasi yang seolah-olah Malaysia menganggap remeh TKI dipandang sebelah mata, ini tidak benar. Faktanya, orang-orang di sini ramah tamah kok. Bergaul dengan orang Indonesia tidak pernah menghina kok. Inilah narasi yang kadang-kadang menyesatkan, sehingga mendapat tontonan ratusan ribu ditonton orang. Ini sama saja membohongi masyarakat kita sendiri. Bahkan banyak yang terbantu ketika bekerja di Malaysia. Contohnya saya sendirilah, mungkin teman-teman saya juga, yang awal mulanya sulit untuk membangun rumah kalau kerja di kampung halaman. Tapi setelah merantau di Malaysia, akhirnya bisa bikin rumah. Dan itu merupakan suatu yang saya sangat syukuri. Kalau kerja di kampung mungkin akan sulit. Bisa makan sih bisa, tetapi kalau untuk beli ini beli itu memang sulit. Dan perlu diakui, di Indonesia, negara kita merupakan salah satu negara yang dimana tingkat angka penganggurannya itu tertinggi di ASEAN. Bayangkan, kalaulah lapangan pekerjaan banyak, nggak mungkin menjadi TKI bekerja di Malaysia. Dan pada faktanya banyak TKI yang bekerja di Malaysia sukses. Jadi kalau membuat narasi seolah-olah Malaysia disalahkan pula. Padahal para TKI yang bekerja di Malaysia di sini oke-oke saja. Kalau resmi kita aman-aman saja. Tidak pernah dimaki-maki, dimarah-marah, nggak pernah sih. Anda sendiri yang membuat narasi bohong. Dan inilah fakta yang mengejutkan, pernyataan dari seorang warga negara Indonesia ketika berada di negara orang. Mungkin sebagian masyarakat menganggap TKI itu dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya TKI yang bekerja di negara orang, mereka ini adalah pahlawan sesungguhnya yang dimana menyumbangkan devisa untuk negara kita. Jadi stoplah untuk membuat narasi TKI di Malaysia, dibuat berita yang tidak benar. Ujung-ujungnya nanti kasihan teman-teman TKI yang di Malaysia yang telah berjuang demi untuk bangsa dan negara kita. Dan inilah fakta pahitnya yang mungkin sebagian masyarakat tidak pernah melihat pernyataan-pernyataan yang dimana orang kalau sudah berada di negara orang, nasionalismenya itu lebih tinggi. Dan pada faktanya yang sering meremehkan ringgit Malaysia, katanya rupiah lebih dihargai di Arab lah, rupiah lebih dihargai di Thailand lah. Sekarang rupiah makin terbenam, sampai-sampai $1 jadi 17.000 rupiah. Ini kalau seperti ini terus, lama-lama 1 ringgit bisa menjadi 4.000 rupiah. Apa yang kita takutin akhirnya tercapai juga teman-teman gitu ya. Rupiah ambruk hingga ke posisi tembus 17.000. Nah, memang untuk emerging country seperti Indonesia dan negara-negara lain itu karena efek penguatan dolar itu hampir semua negara terjadi penurunan ya teman-teman ya dari segi kurs dari masing-masing negara gitu. Apalagi kemarin baru ada tarif impor dari US. Nah, ini membuat ketidakpastian ekonomi dan perlambatan ekonomi ya, tentu saja ya. Apalagi hari ini, hari Minggu, besok IHSG sudah dibuka. Nah, ini IHSG potensi untuk merah meronanya besar. Mudah-mudahan nggak trading hard lagi teman-teman gitu ya penurunannya. Apalagi
selama kita libur Lebaran, negara-negara Asia yang lain itu penurunannya cukup tajam, termasuk US sendiri. Saham US itu penurunannya cukup tajam ya teman-teman ya, efek daripada tarif impor dari Donald Trump, teman-teman, gitu ya. Nah, dengan efek tarif impor ini ya perlambatan ekonomi terjadi, terus juga memang apalagi di negara kita ya, di negara kita sudah bisa dilihat bahwa terjadinya penurunan pembelian itu menurun, daya beli menurun, terus juga banyak PHK gitu ya. Apalagi dengan tarif impor dari Trump itu efeknya apa? Efeknya akan masuk sampai ke PHK. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya ekspor itu akan mulai mengurangi karyawannya. Nah, nggak tahu nih ke depannya apakah akan seperti Krismon 1998, kan kita nggak tahu juga gitu ya ke depannya. Buat teman-teman di sini yang mau kasih komentar, silakan aja langsung kasih komentarnya teman-teman terkait dengan kondisi kita sekarang. Oke? Ada berita terkait tentang rupiah ambruk di pasar luar negeri, dolar sudah sembuh 17.000. Jadi sebenarnya kalau teman-teman cek per hari ini dolar itu masih sekitar 16.500, tapi itu sudah angka yang mengkhawatirkan kalau sudah di atas 16.000 menurut aku. Karena memang banyak banget emiten-emiten yang sangat akan terdampak atas kenaikan ini, karena emiten-emiten tersebut bisa-bisa atau banyak sekali memiliki utang luar negeri. Nah, salah satunya Indofood. Ini kenapa Indofood rela caplok Pine Hills hingga 45 triliun dan 41 triliunnya kalau tidak salah itu menggunakan utang US dollar di aplikasi, dan itu bunganya ya cukup besar walaupun nggak terlalu besar, sekitar 4-6%. Nah, ada juga berita terkait dolar perkasa ke 16.000 aja. Ada beberapa emiten ini langsung menangis menjerit gitu. Karena apa? Karena utangnya semakin lama semakin besar beriringan dengan dolar yang semakin menguat. Selain bunga yang sekitar 4-6%, karena memang utangnya dari US dollar, tentu kenaikan atau utangnya itu semakin lama semakin membesar ya, beriring dengan kenaiknya US dollar. Nah, ini dia hutangnya itu besar banget, sekitar 41 triliun didominasi menggunakan utang US dollar. Nah, karena si ICBP itu memiliki induk yaitu Indofood, INDF, maka Indofood juga akan sangat-sangat terdampak karena sebagai perusahaan emiten induknya. Jadi bagi teman-teman yang punya perusahaan INDF yang sekarang katanya memang lagi murah, dan memang lagi murah, hati-hati aja, semakin dolar semakin tinggi maka resiko perusahaan ini juga akan semakin tidak baik-baik aja gitu. Ya tentu ada level-level tertentu yang dirasa sudah tidak sehat ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 16.000, 17.000 masih oke lah. Tapi kalau udah di angka mungkin 20.000, 22, tentu akan sangat membebani keuangan Indonesia. Rupiah tembus Rp17.000. Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi menuju 50%. Ini berita sangat buruk bagi sektor ekonomi. Artinya kinerja atau potensi keuntungan saham Indonesia ke depannya memburuk di bawah saham-saham negara lain. Salah satu alasannya, janji kampanye presiden terpilih untuk menyediakan makan sehat bagi pelajar dapat menimbulkan beban fiskal yang besar kalau bergantung dengan hutang pembiayaannya. Sementara prospek pendapatan Indonesia memburuk. Itu menurut Morgan Stanley. Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah, yang sudah masuk tahap berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depan. Adakah pejabat dan masyarakat menyadari betapa parahnya ekonomi Indonesia ke depan? Belum kebayang ya? Fakta, semua strata ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan penghasilan, terutama kelas menengah ke bawah. Penghasilan yang turun ditambah pada saat yang sama ketersediaan lapangan kerjanya sedikit, terutama oleh kelompok menengah ke bawah. Di tengah situasi yang sedang memburuk, terdengar kabar pemerintah akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39% saat ini menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB akan dinaikkan. Berita ini membuat kurs spot rupiah langsung anjlok. Kurs spot rupiah menyentuh 16.477 per dolar. Padahal kurs rupiah masih bertahan di sekitar 16 ribuan atau 16.280 per dolar pada paginya. Aslinya, Bank Indonesia tidak berdaya sama sekali, juga tidak dapat menahan laju penurunan kurs rupiah yang sangat cepat. Kalau dianalisa secara mendalam, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% menunjukkan tim ekonomi yang sedang bingung atau panik untuk bisa memenuhi janji kampanye terkait makan siang gratis atau susu gratis, serta beban neraca perdagangan yang minus, ditambah beban hutang
pemerintah yang besar. Mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan menaikkan rasio utang menjadi 50% malah menjadi bumerang. Kurs rupiah akan anjlok ke angka 17.500 bahkan 18.000. Itu bukan mustahil akan tercapai. Mau bukti lagi bahwa ekonomi Indonesia dalam bahaya? Kita rangkum masalah dalam negeri. Inilah data-data ekonomi yang ada saat ini yang cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Satu, pertumbuhan kredit itu menurun. Pertumbuhan kredit bulan Februari mencapai 11,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 11,83. Year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan adalah untuk rumah tangga mengalami kemunduran. Untuk kredit multiguna, yakni 39,3% menjadi 37,7%. 2% itu gede sekali. Pada kredit kendaraan bermotor juga lebih rendah. Begitu pula pada kredit peralatan rumah tangga yang menurun menjadi 12% dari sebelumnya 12,9%. 2. Suku bunga acuan tinggi. Suku bunga yang tinggi ini berdampak pada kredit yang berpotensi akan semakin mahal. Jika bunga kredit terus merangkak naik, maka masyarakat cenderung tidak mau untuk mengambil kredit baik secara perorangan maupun perusahaan untuk ekspansi bisnis. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. 3. Harga pangan tinggi. Harga beras di dalam negeri terpantau terus melonjak hingga berulang kali pecahkan rekor. Harga beras premium sempat menembus 16.500 per kilo dengan beras medium sekitar 14.500 per kilonya. Harga beras memang terus mengalami kenaikan sejak Agustus 2022. 4. Rasio NPF naik. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finance, industri multifinance merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Kemudian diikuti oleh melambatnya pertumbuhan piutang di industri multifinance, utamanya sektor otomotif. Selain menurunnya daya beli, perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit mencari debitur yang berkualitas. Selain permasalahan dalam negeri, kita harus melihat ada 6 tantangan besar yang harus dihadapi dunia ke depan, seperti suku bunga tinggi, perang dagang negara besar, volatilitas harga komoditas, ketegangan geopolitik, mulai menuanya populasi dunia, hingga buruknya dampak perubahan iklim. Sahabat, kita semua setuju, geopolitik dunia baru akan membuat tatanan ekonomi baru. Pertanyaannya, mana tatanan ekonomi Indonesia ke depannya? Masa dinaikin rasio utang sih? Peace. Dari mulai rupiah melemah hingga barang-barang seperti beras makin naik. Dan melemahnya rupiah ini juga sangat berdampak ekonomi di Indonesia. Kemudian hutang Indonesia semakin naik karena hutang di Indonesia itu dibayar menggunakan dolar. Dan tentunya ini sangat berdampak dan masyarakat harusnya tetap waspada. Kalau boleh, jangan sampai kita tidak membeli produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri juga termasuk membantu pemulihan ekonomi yang ada di negara kita. Dan tentunya TKI yang bekerja di luar negara mengirimkan uangnya ke Indonesia itu juga berdampak sangat bagus. Dan mudah-mudahan ekonomi di Indonesia baik-baik saja dan tentunya para pejabatnya kalau bisa jangan sampai korupsi, karena dampak dari korupsi ini begitu sangat luar biasa sahabat sahabatku semua. Kenapa rupiah bisa melemah? Contoh kecilnya lah, Indonesia, produk-produk Indonesia berarti kurang diminati di luar negara, sehingga ya pada akhirnya semacam orang berjualan, kalau nggak laku ya tidak baik-baik saja. Kira-kira seperti itu sahabatku semua contoh kecilnya. Kemudian bab soal persyaratan untuk mencari kerja di Indonesia ini juga amat sangat sulit, tidak seperti di negara lain, yang dimana persyaratan kerja di negara lain itu lebih mudah, beda dengan di Indonesia. Dan inilah curhatan dari seorang emak-emak yang dimana tinggal di luar negara menceritakan tentang suatu negara tersebut. Ini bukan berarti tidak nasionalisme ya, tetapi dari video ini kita bisa saling memberi informasi. Halo, selamat siang. Saya sengaja siang ini bikin konten. Saya tuh pingin curhat. Saya tuh lama banget punya unek-unek pingin curhat. Mudah-mudahan didengerin. Saya tuh prihatin. Saya itu sekarang sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Tapi saya memilih jadi warga asing itu bukan karena saya tuh seneng.
nggak suka Indonesia, bukan karena nggak ada pilihan, saya terpaksa. Karena apa? Di Indonesia itu sulitnya nyari makan, apalagi zaman saya dulu sulit sekali, apalagi zaman sekarang makin sulit itu. Jadi saya tuh mikirin nasib anak cucu saya ke depan gimana. Akhirnya apa? Saya kabur ke luar negeri. Minggat ke luar negeri saya itu pingin punya masa depan buat anak cucu saya. Lah sudah tak tinggalin negaraku tuh 32 tahun. Lah kok malah makin parah. Sedih aku kadang mikirin ngeliatin keadaan negaraku. Apalagi aku liatin teman-teman anak Indonesia itu di sini semua pada ninggalin keluarga, ninggalin anak, suami, ninggalin istri. Sedih itu kadang. Cuman kok nggak ada kebijakan, nggak ada perubahan. 32 tahun aku tuh udah ninggalin Indonesia. Kok ya sekarang makin susah cari pekerjaan, lapangan kerja makin susah. Budaya sogok menyogok itu masih terus berjalan sampai hari ini. Aku kok kepingin curhat punya unek-unek. Mudah-mudahan konten saya itu didengar sama Pak orang pemerintah yang punya kebijakan. Pak, di negara saya Taiwan, itu lulusan SD bisa dapat gaji 10 juta, Pak. Orang Indonesia yang kesini lulusan SD, SMP bisa dapat gaji 10 juta. Aku di Indonesia cuman lulusan SMP, Pak. Ya, gajiku aku bisa dapat gaji 1 bulan 45 juta. Kadang nasib baik aku bisa dapat 50 juta 1 bulan. Kenapa bisa? Ini maaf bukan masalah pamer saya. Aku cuma pingin didengar ini. Punya unek-unek karena apa? Orang tuh kalau makin lama tinggal di luar negeri, itu rasa kebangsaan, rasa cinta tanah airnya itu makin. Cuman apa nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku pingin nyampein unek-unekku gitu loh. Di Indonesia, Pak, ini harus dibenahin bener-bener. Di Indonesia, orang kerja persyaratannya itu loh yang harus dirubah. Orang kerja di Indonesia harus tinggi badan harus tegap, kayak mau jadi begal aja. Terus harus mempunyai keahlian, harus bisa ahli ngebor langit, ngebor bumi, harus mampu menaklukkan naga. Tinggi badan, kalau untuk wanita harus cantik. Orang cuman kerja jadi kasir apa itu? Kasir supermarket kecil itu, bukan supermarket itu. Kalau aku pulang ke Indonesia itu cuman kasir apa? Toko kecil aja. Oh, persyaratannya harus pendidikannya harus tinggi badan, harus cantik, harus aduh. Ini nih budaya kayak gini harus dihapus ini, Pak. Gimana mau maju negara kalau terus-terus kayak gitu? Tolong video saya ini di-tag, diviralkan biar sampai ke telinganya orang yang punya kebijakan. Kalau mau nggak ngerti, Pak, gimana cara memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia itu, Pak. Bukan manusianya dikirim-kirim ke luar negeri, manfaatkan itu bisa, Pak. Caranya gimana? Nih aku di sini di Indonesia aku cuman pendidikan SMP, tapi aku di sini jadi berguna. Karena apa? Di sini banyak dibuka tempat-tempat BLK, tapi diawasin. Jangan apa-apa cuman mau nyari kerja, Pak. Harus nyogok, harus korupsi, harus nepotisme. Itu loh, itu pejabat-pejabat lama itu, Pak, ya, yang masih bau korupsi itu, batin itu udah nggak usah dipakai lagi itu. Mudah-mudahan lah kontenku ini nyampe. Aku gemes banget aku. Walaupun aku udah jadi warga luar negeri, tapi aku tuh masih punya anak cucu saudara di Indonesia. Terus masa depan mereka gimana? Orang kalau nggak tamatan, nanti kita nyekolahin anak udah capek-capek sampai jual wedus, jual kandang, jual sendal jepit. Nanti anak kita lulus nggak ada lapangan kerja. Nanti begitu kerja sarjana gajinya nggak sesuai. Gaji paling 3 juta, 2.700.000, 2 juta. Itu pun susahnya minta ampun. Di sini
Di Taiwan, pendidikan SD gaji bisa 10 juta. Di Jepang, pendidikan SD gaji bisa 15 juta, 20 juta. Di Korea, gaji bisa besar. Aku di Indonesia cuman pendidikanku SMP. Tapi aku di luar negeri, aku bisa dapat gaji 45 juta. Kenapa bisa? Kenapa bermanfaat? Kalau di Indonesia kerja itu kan yang ditanyain ijazahnya dulu, cantiknya dulu, tinggi badannya dulu. Emangnya mau benerin genteng apa? Tinggi badan diperluin. Terus emangnya terus nasib orang cebol itu apa mesti nggak punya masa depan? Ini PR untuk pemerintah Indonesia ini. Saya kritik ini, walaupun saya udah bukan warga negara Indonesia lagi, saya kritik ini. Bila perlu, sini ketemuan sama saya yang ini saya ajarin gimana cara mengelola sumber daya manusia Indonesia yang banyak kayak gitu, bukan dikirimin dijualin ke luar negeri jadi babu ke Arab, ke Taiwan, ke Singapura, kemana. Mikir itu diolah tuh sumber daya manusia Indonesianya. Aku tuh hari ini kok budrek, kadang greget aku tuh mikirin, kapan Indonesia itu bisa berubah? Orang cuma cari kerjaan, harus pendidikannya S1, S2, S-Balok. Nanti udah gitu gajinya nggak sesuai. Di sini loh, di Taiwan, pendidikan SD gaji bisa 10 juta. Di Jepang, saya pernah juga merantau ke Jepang. Di Jepang 32 tahun di negara orang, merantau ke negara tersebut. Mbaknya dari Indonesia merantau ke Taiwan dan tinggal di Taiwan selama 32 tahun sehingga memilih menetap dan menjadi warga negara Taiwan. Ketika melihat Indonesia yang ditinggal 32 tahun, kakak-kakak atau mbak-mbaknya dari Indonesia ini merasa sangat sedih. Tidak ada perubahan. Mencari pekerjaan sulit. Banyak orang Indonesia yang merantau di Taiwan. Kemudian anak-anak muda di Indonesia ketika lulus sekolah juga sulit mendapat pekerjaan. Budaya rasuah masih dari dulu hingga sekarang, atau budaya korupsi. Biasanya kalau masuk bekerja ke sebuah perusahaan yang ada di negara kita, kalau kita tidak punya orang dalam, itu juga sangat sulit. Dengan persyaratan kerja yang sulit, gaji juga tidak begitu elit, menambah sulitnya masyarakat untuk mengembangkan ekonominya di negara sendiri. Saya sendiri juga sudah cukup lama merantau di negara orang, puluhan tahun. Ketika saya pulang ke negara saya sendiri, saya juga merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh kakaknya yang bercerita tentang di Indonesia yang dari dulu nggak ada perubahan sistemnya. Mudah-mudahan dengan ada curhatannya kakaknya mewakili perasaan ibu-ibu yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan pemerintah juga siap bersedia untuk merubah sistem supaya negara kita juga bisa seperti negara lainnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.